Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Amalia Rabiha dari kelas E4 dengan NPM 101202550E. Saya mahasiswa STI STMB Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester komunikasi bisnis. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada korespondensi, resume, lamaran, serta wawancara. Yang kedua, pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Yang ketiga, rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Yang keempat, praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Yang kelima, komunikasi dengan teknologi informasi. Yang keenam, penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Materi yang pertama yaitu korespondensi. Korespondensi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu correspondence atau correspondentis yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti hubungan yang terjadi antara pihak yang terkait yang biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Kegiatan surat menyurat ini disebut korespondensi dan orang yang melakukan surat menyurat yaitu koresponden. Untuk surat itu sendiri memiliki arti sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berkaitan dengan bisnis atau non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi yang kaitannya dengan penyelenggaraan bisnis. Fungsi surat itu sendiri ada 4. Yang pertama, sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Yang kedua, alat untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, alat bukti tertulis. Dan yang keempat, alat untuk mengingat arsip. Di sini ada pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan AIDA. Nah, AIDA ini kepanjangan dari attention yaitu meyakinkan, interest menarik, desire membuat HRD percaya terhadap kita, action yaitu tindakan. Resume. Istilah resume atau daftar riwayat hidup merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting pada saat memasuki dunia kerja. Resume atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Maka, poin-poin penting tentang kemampuan Anda dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan, bahasa asing, presentasi, dan referensi. Maka, kemukakan hal-hal tersebut dengan memperhatikan kerapian, kesederhanaan, keakuratan, dan kejujuran, serta gunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Laporan dan proposal bisnis. Pengertian laporan dan proposal bisnis menurut Himstreet et al. 1983. Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Tujuan dari presentasi bisnis adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan kepada audiens atau pendengar. Pesan-pesan bisnis ini disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Hindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Materi selanjutnya adalah negosiasi. Menurut Hartman, negosiasi merupakan proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang berbeda, yang berusaha mencapai kesepakatan dan memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Salah satu tujuan orang bernegosiasi adalah menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hasil dari negosiasi adalah
mencapai suatu keputusan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak ada satupun pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan akibat adanya kesepakatan dalam negosiasi. Materi selanjutnya adalah rapat. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya, sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau konsumen dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor. Baik di dalam maupun di luar kantor ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.